Tadi udah dibuka gitu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dan syukur kita panjatkan di hadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang adalah wasulullah pada malam ini masih bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar dan bentuk usaha kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kepada kita habibana wa rasulana sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malam ini insyaallah kita bagi dua. Yang pertama mungkin rangkuman kajian ibadah kurban atau fikih kurban. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Yang kedua, kita berhenti jam 19.00 mungkin. Ya ada sedikit rezeki lah gitu ya. Karena kalau setelah Isya khawatirnya pada pulang gitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kepada rangkuman daripada fikih kurban, saya memohon dengan sangat kepada hadirin sekalian. Tadi pagi jam 6 lah saya dapat kabar kiai saya kebetulan wafat gitu ya, meninggal. Beliau salah satu daripada guru di pesantren kami. Jadi ya salah satunya kitab ini yang dulu diajarkan itu. Jadi saya mohon doanya untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum di haji. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wasmihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah 30 menit kita kajian, 22 menit kita kalau sekarang santapan rohani, mudah-mudahan jam 11 22 menit kemudian santapan jasmani ya. Baik, rangkuman daripada fikih ibadah kurban. Yang pertama, standar kurban. Kalau Bapak betul-betul mau ideal kurban sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Rasulullah ya. Ini standarnya ya. Yang pertama, beli hewan kurban sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Beli sendiri ya. Yang kedua, beli sendiri, pelihara sendiri. Tancapkan patok di dekat rumah, ikatlah di sana di depan rumah kalau perlu, sebagai bukti kita berkurban. Gitu ya. Saya ini berbicara tak peduli perumahan Saidah atau perumahan yang mana, ini intinya standarnya dulu gitu ya, asal muasalnya. Kasih makan sendiri juga, kalau perlu Bapak ngarit saya. Cari rumput, kasih makan, begitu. Terus dijaga sendiri juga. Ini kan namanya berkurban ya, itu berkorban jiwa raga berarti kan. Ya dijaga oleh sendiri juga. Dan nanti ujung-ujungnya harus dibeli sendiri. Itu namanya standar berkurban. Bahkan sahabat makoblana syariat sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Qabil Habil, itu berkurbannya tidak dibagikan. Nabi Ibrahim sembelih, kami tidak biarkan. Qabil Habil itu berkurban dengan hasil pertanian dan hewan ternak, itu
disambar petir, dan selesai. Ya, syariat Nabi Muhammad itu berbeda, harus dibagikan. Begitu. Jadi standarnya seperti itu. Ibarat kita gini, standar mimbar, kalau standar Nabi ya bukan begini, mohon maaf. Bukan jadi salah, bukan. Ini ceritanya standar Nabi. Jadi mimbar Nabi Muhammad itu ada 3 tangga, Pak. 3 tangga itu di sini itu terbuka gitu ya. Ini terbuka nih ada ini. 1, 2, 3. Ada tangga 3. Tangga yang tegak yang paling atas itu dijadikan tempat duduk Nabi. Nah gitu ya. Standarnya seperti itu. Apakah ada mimbarnya kayak gitu? Ada. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Yaman, coba lihat di kota Jabit gitu ya. Itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ya, beliau itu lahir di Jabit Yaman. Jadi meninggalkan di kota Jabit itu meninggalkan mimbar masjid persis sendiri kan. Persis apa yang tadi digambarkan, tiga undakan tangga. Nah itu standarnya. Apakah ini salah? Tidak salah, tidak masalah. Cuma standarnya seperti itu maksudnya. Nah itu rangkuman yang pertama. Rangkuman yang kedua, ibadah kurban itu ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Lihat standarnya, beli sendiri kita repot ya. Kalau zaman sekarang, walaupun sebetulnya bisa, ya itu tergantung kita masing-masing lah. Melihara sendiri di perumahan Indah ini jelas tak ada lokasi untuk memelihara. Kalau sembarangan pelihara depan rumah jelas membaui kan, apalagi kambing itu agak menyengat. Ngasih pakan sendiri, ngarit sendiri, ya mungkin kita terlahir di era milenium gitu ya, mental agama aja harus kita ngaitkan gitu ya. Ya tak masalah. Terus kita harus jaga sendiri, bahkan membeli sendiri. Mungkin ukuran sekarang agak merepotkan bagi mayoritas kebanyakan orang. Maka diwakilkanlah dengan namanya panitia. Apakah Nabi mencontoh? Mencontoh juga. Nabi itu mewakilkan sembelihannya kepada Sayyidina Ali, mantunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau persis Nabi, udah tak pandai pelihara, tak pandai menyembelih, ya udah sama mantu masing-masing. Kalau tak ada mantu ya berarti sama panitia. Begitu gambarannya. Apakah panitia salah? Tidak salah. Cuma memang zaman dulu tidak ada istilah panitia. Adanya adalah wakil dan muwakil, yang mewakili dan yang diwakili. Maka seorang wakil, seorang peserta kurban, kalau sudah diwakilkan terucap itu jangan ikut campur lagi. Harusnya terserah kepada panitia, kan gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Walaupun kemarin ada ungkapan wala yamlikul wakil bitasorufi ila biidnil muwakil bijihatin nutki atau bijihatin rubi. Walaupun ada kata-kata demikian, ada kata-kata harus izin yang berkurban, tapi tidak ada salahnya ketika menyerahkan uang setoran untuk berkurban, itu si muwakil atau yang berkurban itu terucap, saya serahkan uang kurban beserta operasionalnya dan saya tak tahu menang lagi, silahkan. Itu udah tanggung jawab penuh panitia. Bahkan seorang ayah mau nikahkan anaknya, ini kalau dalam bikin nakahat, seorang ayah mau menikahkan anaknya perempuan, kalau dia mewakilkan sama kiai, sama ustadz, sama penghulu, misalnya saya tak tahan kalau tidak kabur, silahkan diwakilkan saja. Menurut kitab kita Kifayatul Ahyar, tak boleh hadir di tempat itu si ayahnya. Mohon maaf ya, saya contohkan. Yang punya anak perawan siapa?
masih punya anak perawan? Oh, ada yang masih punya anak perawan. Oh, sering perawan boleh tadi. Pak Imam ada ya? Nah, Pak Imam nih. Pak Imam misalnya suatu saat anak perempuannya nikah, gitu ya. Karena mungkin ada emosional, gitu ya, karena anak bungsu, anak satu-satunya, khawatir nanti nikah saking bahagianya terus tersendat-sendat tidak kabul. Kan kalau tidak kabul harus hati-hati kan ya. Biasanya harus ditisol gitu. Akhirnya ya udahlah saya serahkan sama penghulu saja, saya wakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya. Nah menurut kita ya Pak Imam nggak boleh ada di ruangan itu, harus disebut di ruangan yang lain. Misalnya ruangan ini sekatnya ada 4, tempat nikah di sini, sekatnya itu di sebelah sana, boleh. Kalau kita ya mengatakan kalau Pak Imam ikut serta itu seolah katanya mewakilkan, tapi depan mata ada, kan itu bukan mewakilkan namanya. Menurut kita ayat tidak sah, kan gitu. Tapi kalau dalam Hasyiatul Bajuri itu diceritakan tidak sah itu kalau si wali itu merangkap jadi saksi. Kan ada kan dalam pernikahan itu saksi. Ketika penghulu bilang setelah ijab kabul, apakah sah saksi? Sah kan gitu ya. Nah itu juga. Nah kalau si wali jadi saksi itu tak sah nikah. Seperti itu gambarannya. Jadi hati-hati juga Pak dalam fikih munakahat, memang banyak aturan lainnya. Kayak itisal, aku nikahkan dan aku kawinkan bla dengan mas kawin sekian dan dibayar tunai. Nah tunai langsung sambar, aku terima. Nah, jangan sampai ada jeda lama. Ya, itu jedanya misalnya darurat atau ada penyebab yang lain yang tidak disana. Nah macam gambarannya seperti itu. Nah jadi seorang yang berkurban sudah diwakilkan sama panitia, maka segala bentuknya itu terserah panitia. Konsepnya seperti itu. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, rangkuman daripada kurban ini adalah kita mungkin sering dengar banyak perbedaan tata cara daripada berkurban, gitu ya. Dari hukumnya aja berbeda. Imam Hanafi mengatakan wajib. Imam Syafi'i mengatakan bukan sunnah muakkadah, bahkan kalau masalah sunnah kifayah. Sunnah itu ada 2, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Kalau sunnah kifayah, bapak sebagai kepala keluarga berkurban itu otomatis istrinya, anak-anaknya termasuk dapat pahala. Itu namanya sunnah kifayah. Kalau sunnah ain itu sunnah yang pahalanya untuk diri sendiri. Jadi segala bentuk kemarin dari mulai pembelian, pemeliharaan, penyembelihan dan pembagian itu banyak sekali ulama yang berbeda pendapat. Tapi kita pegang teguh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir, mungkin Bapak kaget kenapa banyak sekali perbedaan, kan gitu. Dan perbedaan ini sebetulnya jangan sampai melemahkan semangat kita untuk mengkaji dan mengaji. Contoh begini, ada anak disuruh ke masjid, pulang lagi ngadu sama orang tuanya, saya nggak mau ke masjid. Ngapain di masjid? Orang-orangnya pada main-main, main HP, pokoknya gitulah ya. Ini si anak itu lihat kawan-kawan sebayanya di masjid malah main HP, malah main-main, locak-locak dan segala macam. Besoknya si anak dikasih apa? Dikasih gelas minuman berisi air 1 baki. Nah, kamu tolong masuk ke masjid. Ketika dia masuk ke masjid, dia tak melihat anak main HP, tak memperdulikan anak main-main, dia fokus sama bawaannya. Apa itu bawaannya? Air di dalam gelas. Dia tak ngeluh lagi. Kenapa coba? Karena dia fokus sama kewajibannya. Bapak Ibu tak usah malas ke masjid. Misalnya pengurusnya kurang mengecewakan, pengurusnya kurang meyakinkan, atau ada yang masjid yang degil dan segala macamnya. Kita fokus aja, udah fokus ibadah, tak usah pedulikan. Kan begitu.
gambarannya. Nah, perbedaan pendapat ini juga begitu. Kita fokus ibadah saja. Kalau ada dalil yang menyatakan buah mangga itu harum dan manis misalnya ya. Ada yang menyatakan buah mangga itu harum dan manis. Tapi ketika dirasa kok asam, orang yang bodoh itu langsung menyalahkan pohonnya. Tumbangkan saja, kan begitu. Harusnya lihat pisau yang dikupas tuh gimana, sudah dicuci atau belum. Maksudnya alat akal dan pikiran sudah jernih belum, itu maksudnya. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, jangan pakai hawa nafsu, tapi pakai akal pikiran yang jernih. Kalau kita pakai hawa nafsu, gara-gara mangga satu yang menurut dalil itu harum manis, gara-gara dirasain asam, akhirnya korban satu pohon. Kan begitu. Dalilnya tidak dipakai. Demikian juga dengan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak perbedaan. Contoh nih, masih ada waktu. Nabi pernah dikeluhkan oleh seorang sahabat. Nabi pernah dikeluhkan oleh salah satu sahabat ketika ibadah saum dia kecelakaan. Gitu ya. Bukan ibadah saum. Ketika dia berumah tangga dia kecelakaan. Kecelakaan gimana? Suaminya karena saking kesal sama istrinya sampai bilang, aku tidak akan kawin denganmu. Jadi si sahabat Nabi itu bilangnya begini, wallahi la udammi'uka ilahin, sama istrinya, aku tidak akan menjima kau satu hin. Nah gitu, ngomongnya gitu. Nah, yang namanya rumah tangga itu pasti ada khilaf, ada pertikaian dan segala macamnya, wajar namanya juga rumah tangga. Ini model apa? Ini pesan moralnya kepada seorang suami, hati-hati ketika ngomong gitu ya. Kalau bapak saking kesannya sama istri, kau pulang aja ke rumah orang tua kamu, itu bisa jadi tahap satu, Pak, hati-hati gitu ya. Nah, ini sesuami sahabat Nabi itu juga kesal sama istrinya sampai, aku tak akan ngawinin kau satu hin, tidak akan menjima kau satu hin, tidak akan meniduri kau satu hin. Sehari tadi masalah, 2 hari tadi masalah, 3 hari udah lain cerita. Kalau kita makan sehari mungkin bisa, kita makan 2 hari udah mulai lapar, kita makan 3 hari kelaparan, kan gitu. Unsur biologis juga gitu. Sehari, kecuali bagi orang tua ya, ini ceritanya anak muda nih. Kalau orang tua saya tak peduli lah, nggak masalah muslim tuh ini. Ini maksudnya anak muda nih, baru nikah mungkin ya. Sehari mungkin tak masalah, 2 hari tak masalah, tapi pas ketiga harinya kan kepala jadi pusing kan kalau tidak tidak melampiaskan kebutuhan biologis kan gitu. Nah si sahabat kami itu bingung. Dia udah lebih dari seminggu, padahal dia sudah sumpah sama istrinya tidak akan menidurinya selama 1 hin. Nah, gitu. Karena malu bertanya sama Nabi, akhirnya bertanya pada sahabat Nabi. Yang pertama adalah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, 1 hin itu sama dengan seumur hidup. Begitu. Berarti bayangkan dia sekali ngomong, aku tidak akan meniduri kau selama 1 hin, berarti selama seumur hidup. Berat kan Pak? Baru nikah, pasangan muda, tak berhubungan suami istri selama seumur hidup. Jelas berat kan? Gitu. Akhirnya si sahabat itu jadi kesel ya. Kesel saya bilang 1 hin, padahal 1 hin itu nggak tahu berapa. Akhirnya dia nggak kalah dengan kenyataan. Dia cari sahabat Nabi yang lain, yaitu siapa yang kedua Pak? Umar bin Khattab. Ketika ditanyakan sama Umar bilang 1 hin itu sama dengan 40 tahun. Nah
yang berkurang daripada seumur hidup dengan 40 tahun. Akhirnya makin penasaran. Tanya lagi sama sahabat yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan. Ketika ditanya sama Utsman menjawab 1 hin itu sama dengan 1 tahun. Kan gitu. Lebih ringan lagi kan? Nggak tahun-tahun, siapa tahu ada yang lebih ringan. Itu kata sahabat Nabi. Dia tanya sama sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ditanya, apa jawaban Ali? 1 hin itu sehari semalam. Nah, sahabat Nabi udah berbeda pendapat nih Pak. Yang satu seumur hidup, yang satu 40 tahun, yang satu setahun, yang satu 1 hari 1 malam. Akhirnya karena si sahabat Nabi itu bingung mana yang harus dipilih, apakah seumur hidup, apakah 40, apakah 1 tahun, apakah 1 hari 1 malam, akhirnya langsung kepada Nabi. Protes, hai Rasul, kenapa para sahabat kau itu tidak konsekuen? Masa 1 hin ada yang seumur hidup, 1 hin ada yang 40 tahun, 1 hin ada yang 1 tahun, 1 hin ada yang 1 hari 1 malam. Akhirnya dikumpulkan 4 sahabat Nabi itu. Ditanya sama Nabi, Abu Bakar, kenapa kau bilang 1 hin itu seumur hidup? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, saya membaca surat Al-Baqarah ayat 36 dan saya membaca surat Yasin ayat 44. Apa bunyinya? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yang pertama Al-Baqarah. Yang kedua, ila rahmatin minna wa mata'an ilahin. Itu Yasin 44. Ya Rasul, ketika Adam diturunkan ke dunia, Allah berkata, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Silahkan kau turun ke bumi, ambil kesenangan di bumi selama-lamanya. Begitu kata, selama-lamanya maksudnya sampai mati. Maka kata Abu Bakar 1 hin itu adalah seumur hidup. Ada dalilnya. Akhirnya puaslah Rasulullah. Tanya lagi kepada Umar bin Khattab. Umar, kenapa kau bilang 1 hin itu 40 tahun? Kata Umar, ya Rasul, saya baca surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr. Bahasa apa Pak? Terjemahan bebasnya begini. Bukankah aku telah mendatangkan kepada manusia itu hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkur. Ketika diciptakan manusia itu berupa tanah, 40 tahun baru dibentuk menjadi manusia. Hin di sini adalah 40 tahun. Begitu kata Umar bin Khattab. Berapa lagi Pak? 2 lagi ya. Selanjutnya Nabi berkata sama Utsman, kenapa kau bilang 1 tahun itu 1 hin itu 1 tahun? Maka Utsman berkata, ya Nabi, saya membaca surat Ibrahim ayat 25. Tu'ti ukulaha kulla hinun bi'idni rabbiha. Maka makanlah hasil daripada pepohonan itu, hasil daripada buah-buahan itu, yang tiap-tiap berbuah itu bi'idni rabbiha dengan seizin Tuhannya. Pohon itu seperti rambutan, nangka dan segala macam itu kan pohon musiman. Berapa tahun sekali Pak? Setahun sekali kan? Jadi Utsman bin Affan itu berdasarkan Ibrahim ayat 25, 1 hin itu sama dengan 1 tahun. Yang terakhir, liri kata Rasulullah. Yang lain seumur hidup, yang lain 40 tahun, yang lain setahun. Kau malah 1 hari 1 malam. Apa ini ceritanya? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, saya juga lihat dalam surat Ar-Rum, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha sucilah Allah, atau berzikirlah kepada Allah tiap-tiap petang dan tiap-tiap pagi. Petang, pagi, petang itu berapa hari Pak? 1 hari. Ini sebuah gambaran, jangankan para ulama, para sahabat juga dari dulu sudah berbeda pendapat. Apa kesimpulannya? Itu yang sahabat tadi yang dulu, ya Rasul, kami jadi makin bingung nih, yang benar yang mana? Apa kata Nabi? Kau pilih aja mana yang menurut kau cocok.
besok. Akhirnya dia milih yang 1 hari 1 malam. Besoknya ya akur lagi sama istrinya. Itulah masalahnya hukum dalam agama Islam. Jadi kalau terdapat perbedaan dalam ibadah kurban, kalau masih fikih, masih kuliah, jangan menyalahkan orang lain. Udah ada amalnya amal, hukum amal kami buat kami, amal kita buat engkau. Yang penting sesuai dengan dalil, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Itu rangkuman daripada fikih kurban. Barangkali ada yang disampaikan, hadirin, ada yang ditanyakan, silakan. Aslan. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Izin Pak Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita berniat untuk berkurban kepada orang yang sudah meninggal Pak, ya, semacam orang tua ataupun kakak atau abang gitu Pak. Yang kedua, begitu juga Pak dengan kita berniat untuk berkurban kepada anak-anak kita atau istri kita Pak. Ya. Karena saya mendengar atau sedikit membaca literatur Pak, itu ada simpang siur Pak. Beda pendapat itu Pak. Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Imam saya. Korban nazar itu tidak boleh bersangkutan dari ajaran. Korban wajib itu maksudnya. Jadi barang apa penyebabnya apa sebabnya bisa kita boleh makan. Dan kalau yang itu kan enggak. Kemudian yang kedua, kita kalau berniat aku tahun depan korban, termasuk itu bagian nazar kan. Jadi sebenarnya yang bagaimana nazar yang sebenarnya dan bukan nazar. Lalu mengapa tidak boleh makan yang bernazar dan korban? Baik, yang pertama masalah ibadah kurban atas nama almarhum, almarhumah atau atas nama istri dan anak-anak. Jadi salah satu daripada syarat berkurban itu niat, gitu ya. Niat yang berkurban. Berarti kalau almarhum, almarhumah itu tidak bisa niat karena sudah meninggal, kecuali unsurnya wasiat. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak bisa, gitu ya, karena faktornya niat tadi. Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki itu boleh, karena dicontohkan oleh Nabi. Nabi berniat kurban untuk Nabi, untuk keluarga Nabi dan untuk umat Nabi. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang jalan tengah. Jalan tengahnya supaya kita lebih hati-hati. Kita berniat kurban dengan diri sendiri yang masih hidup, gitu ya. Tapi niatkan ketika menyembelih pahala kurbannya untuk almarhum dan almarhumah. Jadi dua-duanya dapat, yang berkurbannya dapat, yang pahalanya buat almarhum dan almarhumah itu dapat. Itu jalan tengahnya itu. Nah, sekarang masalahnya mau yang mana? Itu pilihannya ada 3. Mau yang mana? Mau yang membolehkan atau yang tidak membolehkan atau jalan tengah. Itulah fleksibilitas hukum Islam. 3-tiganya boleh. Nah, gitu. Kalau menurut Ustaz yang paling baik yang mana Pak? Nah, kalau saya jalan tengah, al-manzilatu bainal manzilataini, pertengahan. Karena kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i itu salah satu syarat sahnya kurban itu harus niat. Qasdu syai'in muqtarinan bifiliha, gitu ya. Bermaksud berkurban. Sedangkan yang meninggal, yang sudah meninggal itu tidak bisa bermaksud, tidak bisa berniat. Maka niatnya sama kita orang hidup. Maka ketika penyembelihan kita niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Apa bedanya? Pahalanya sama berkurban. Kalau saya seperti itu, kalau saya secara pribadi, karena saya pun tidak mau mengomentari para pendapat ulama, bukan levelnya gitu, hanya menyampaikan saja. Selanjutnya tuh Pak Imam,
masalah puasa nazar. Kurban ya, kurban karena nazar. Pertama, puasa nazar itu termasuk puasa wajib. Kurban ya, kurban nazar itu termasuk kurban wajib. Ketentuan dalam fikihnya memang kalau kurban wajib berarti bukan kurban nazar lagi, tapi kita ketentuan kurban wajib. Memang ketentuannya itu harus disedekahkan semua. Walaupun sebagian pendapat ulama cuma diambil hatinya saja, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kurban bagi Nabi itu kewajiban, maka beliau ambil hatinya saja dimakan dan selesai. Sisanya dikurbankan semua. Itu yang pertama ya Imamnya. Jadi memang sudah ketentuannya dari fikih kurban, puasa wajib. Kita tidak berbicara puasa nazar, tapi puasa wajib. Yang kedua, masalah ucapan kita. Tahun depan saya akan berkurban. Itu al-umuru bima qasidiha. Ketika ngomong niatnya apa? Kalau niatnya berjanji tahun depan kurban, itu nazar. Hati-hati. Ya. Jadi gimana caranya? Caranya jangan ada unsur janji kalau bisa. Jangan janji dalam pengertian nazar gitu ya. Janji dalam pengertian nazar. Karena al-umuru bima qasidiha, ucapan itu bisa berubah dengan niat kita. Contoh, Bapak masuk ke masjid, duduk. Kalau tidak niat itikaf, nggak dapat pahala itikaf, mohon. Tapi kalau ketika duduk, saya itikaf, dapat pahala itikaf. Dapatnya dua, pahala itikaf dengan pahala ngaji. Jadi ucapan itu nomor dua, nomor satu itu maksud Pak Imam tahun depan saya mau berkurban, itu maksudnya apa? Janji yang harus ditepati nazar, atau hanya sekedar keinginan. Nah itu masalah hati kita nggak tahu. Saya serahkan kepada hati masing-masing. Jadi ucapan itu bisa kalah dengan al-umuru bima qasidiha, dengan niat kita. Nah, gitu. Jadi masalah kata Pak Imam tadi, bagaimana bentuk nazar? Ya bentuk hati kita gimana? Maksudnya ketika ngomong aku tahun depan mau kurban misalnya gitu. Nah itu dalam hati itu nazar atau hanya sekedar keinginan? Kalau keinginan berarti kurban biasa. Tapi kalau ada unsur janji harus ditepati berarti itu nazar. Seperti halnya orang tua kita meninggal, sebelum meninggal, tahun depan kurban buat ayah. Nah itu wajib tuh, karena wasiatnya wajib dilaksanakan. Untuk sementara itu memang. Mengapa tak boleh pakai? Nabi mencontohkannya demikian. Ketika Nabi berkurban, Nabi cuma makan hatinya saja, dan tak ada yang lain. Diserahkan semua kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu untuk dibagikan. Begini, kita kan gini selama ini, saya pribadi memahami setiap yang keluar atau pengalaman. Saya hari pertama orang tidak, saya cari anggota peserta kurban. Dapat di kelompok yang pernah menjadi. Pak, saya ikut kurban. Jadi itu kita nggak tahu niatnya kayak mana, tapi jelas dia itu. Itulah kurban itu kan asalnya personal, ibadah sendiri-sendiri. Ketika jadi panitia kan udah lain ceritanya kan. Jadi niatnya jadi kolektif kan, begitu kan misalnya. Nah ini perlu pembahasan lebih lama nih Pak Imam sekarang nih. Ini schedule-nya udah melampaui 3 menit misalnya. Ya, depannya pun insya Allah seperti itu. Minggu depan kita rencana membahas fikih biasa ya, fikih toharoh, tapi sebelumnya kita membahas tentang masa kurban dulu. Masa kurban dulu. Ya tentang. Baik. Jadi ini membahas masalah antara niat dan ucapan itu ada perbedaan signifikan gitu ya. Tapi Nabi jelas innamal amalu binniyat. Itu Nabi menekankan itu. Ini jelas-jelas hadis mutawatir gitu ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa tiap-tiap amal itu tergantung niatnya. Nah ketika mengucapkan aku berkurban, niatnya apa? Bagaimana cara kita membedakan antara niat keinginan dengan niat nazar? Insya Allah minggu depan kalau ada usia kita akan coba memastikan. Ada tambah satu tak? Ada lagi? Singkat aja. Iya singkat.
batas maksimal penyimpanan daging kurban. Kadang-kadang seorang syuh juga tuh. Nabi pertama melarang hanya sampai 3 hari. Ya. Setelah demikian, Nabi tidak melarang lagi, silahkan kalian simpan selama-lamanya dari masalah. Itu yang berkorban atau yang dapat yang biasa? Yang baik yang berkurban ataupun masyarakat yang dapat bagian dari kurban. Jadi hukum pertamanya tidak boleh hanya 3 hari, hukum keduanya itu boleh silakan simpan. Seperti halnya ziarah kubur, untuk nahitukum anjadul kubri an'al fajillah. Aku dulu melarang ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Nah, itu kayak gitu lah. Jadi hukum itu ada dulu, ada sekarang. Al-Musad itu muka dan badan. Itu sebenarnya kita jatuhkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf. Ini hanya sekedar rangkuman, tapi ternyata begitu panjang. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas lebih lanjut aja memang. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan. Hari. Kan tak habis sampai berbulan ya kan. Kan tak habis ya. Tadi boleh berapa? Ada beberapa. Allahu Akbar.